Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna ma la hadaitana la hadanai naya wala an hadaina Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian, mari kita awali taklim ini dengan membaca suratul Fatihah dan membaca doa menuntut ilmu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimni ma yanfa'ni wanfa'ni bima uluyitni ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzu billahi min matni ahwalu ahlin nar. Allahumma ij'al alim amili kullihi sholihan waj'alhu liwajhika khalisan wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Kita melanjutkan tentang apa? Ini apa ini? Tentang benci dan cinta karena Allah. Kemarin sudah kita bahas tentang yang cinta ya. Kita akan melanjutkan tentang benci. Nah, benci di sini itu yang dimaksud seperti apa? Seperti apa? Ya, benci dalam rangka ketaatan kepada Allah. Siapa yang harus dibenci? Mengapa dibenci? Nanti kita perhatikan firman Allah dan hadis dari Nabi. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di hari yaumul qiyamah. Bapak Ibu sekalian, semoga kita menjadi hamba-hamba yang muqarrabin. Apa itu muqarrabin? Hamba yang selalu diawasi oleh Allah. Karena masalah itu yang sekarang sudah luntur ya. Luntur karena manusia sekarang sudah mengabaikan hukum-hukum Allah. Betapa dia kendelnya gitu ya. Nah, kita jangan sampai segitu, maka kita kembali kepada berpegang teguh kepada firman Allah dan sunnah Rasul. Bapak Ibu sekalian, sebentar ya, ini ada baru kali ini saya menulis sampai 100 slide gitu ya. Yang benci itu sampai di nomor 81, sebentar, mohon bersabar. Ya, nah nih, nah ini benci. Ya, cuma kita akan mereview sebentar apa sebenarnya cinta kepada sesama Muslim, kemudian cinta sesama Muslim atas dasar karena Allah itu seperti apa? Kita review sebentar ya. Salah satunya ini kursornya nggak bisa jalan nih. Ya, nah. Ya, ini kelihatan ya. Oh, kok kecil nih. Saya. Udah ya. Tak gede nih kok tidak bisa. Nah, itu maksudnya.
8181. Ya, ini adapun benci karena Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang kaum muslim mencintai orang-orang kafir, orang munafik, dan orang fasik yang terang-terangan melakukan maksiat. Hal ini berdasarkan firman Allah, yaitu di surat Muntahamah ya, surat Muntahamah ayat 1. Jadi ini ya. Kelihatan nggak itu? Ini kalau saya tayangkan yang ini, saya kurang bisa melihat ini. Oke, baik. Ya, mudah-mudahan saya tidak keliru membacanya. Ini di surat Muntahamah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddati faqad kafaru bima ja'akum minal haqqi tukhrijuna rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbukum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa batigo amardoti tusiruna ilaihim bil mawaddi wa anna a'lamu bima akhawaitum wa ma a'lantum wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Yang perlu di highlight di sini adalah kata-kata ini huruf la. La di sini artinya lanahi. Lanahi itu apa? Maksudnya melarang. Kemudian kata ini qad. Qad itu huruf tahqiq. Huruf tahqiq fungsinya menguatkan, dijabarkan dalam bahasa Indonesia sungguh gitu. Kemudian dari an. Nah, nanti akan mempengaruhi kepada artinya. Nah, maka ini hai orang-orang yang beriman, janganlah, tadi dikata la itu janganlah namanya kamu. Ketika ada kata larangan janganlah, apa reaksi kita? Maka kita mematuhi. Apalagi yang perintah Allah ya, yang melarang. Janganlah kamu mengambil musuh-musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka atau berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang. Padahal sesungguhnya, ini tadi kode tadi. Padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kamu karena kamu beriman kepada Allah Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridhoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Ya, artinya kita tidak boleh berteman dengan mereka dalam rangka ini ya, apa yang dilarang Allah tadi. Memberitakan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ini surat Muntahamah, suratnya nomor 60 ayatnya 1. Di sini nampak jelas ya, kita kembali kepada tadi, ada kata la, ada kata ini, ya. La tattakhidu, terus
terus ada kode tadi ya. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian kita masih dilanjutkan oleh surat Al-Imran. Nah, ketika kita sudah dilarang dengan Allah itu lebih mengetahui perbuatan kita ketika kita dilarang melanggar atau tidak. Sekarang jangan melihat ketika ada momen atau kita menyaksikan sendiri seorang pemuka agama datang ke masjid Istiqlal ya. Itu melanggar larangan nggak kira-kira? Yang jelas-jelas sudah janganlah kamu ya mengikuti ya tadi ya itu. Janganlah kamu mengambil musuh-musuhku dan musuh-musuhmu menjadi teman setia. Dia kesini dalam rangka apa itu? Hanya pertemanan, padahal teman setianya nggak boleh. Kira-kira melanggar nggak? Walau alam ya, tergantung penilaiannya. Tapi yang namanya toleransi tidak seperti itu. Di sini jelas dilarang ya. Janganlah kamu mengambil musuh-musuhku dan musuh-musuhmu menjadi teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita tentang Muhammad. Apakah yakin dia berbicara dengan pemuka agama kita hanya membicarakan persahabatan? Wallahu alam, kita nggak tahu. Tapi di situ sudah terlihat bahwa ini termasuk bagian yang dilarang. Gitu ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa ketika kita sudah hilang seperti tidak pernah diawasi oleh Allah, maka kita sapenai. Padahal mereka itu orang-orang pintar, ya gitu. Imam masjid paling besar di Indonesia. Nah itu. Nah, kenapa kita mempelajari tentang cinta dan benci kepada Allah semata-mata hanya untuk mendapat ridho Allah. Artinya cinta dan benci itu bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Itu ya. Nah, kita lanjutkan di surat Al-Imran ya, surat Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bi'tanatan min dunikum la ya'lunakum khawbalan waddu ma antum qad batatil baghdhu min afwahihim wa ma tuhfi suduruhum wa ma tuhfi suduruhum akbaru qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Ini juga ada kata larangan juga, lanahi, kemudian nanti disambung dengan kode. Ya, itu yang perlu kita kodenya sampai 2 kali diulang-ulang ya. Kemudian kita artikan seperti apa. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkanmu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan mereka oleh hati mereka lebih sungguh besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu memahaminya. Ini ada kembalilah nahi, janganlah. Berulang sudah 2 kali di ayat yang berbeda, di surat yang berbeda. Nah, ini mudah-mudahan menjadi pemahaman kita bahwa kita adalah hati-hati berhubungan dengan bukan dari kalangan kamu. Kalangan kamu itu siapa? Ya orang-orang mukmin. Karena dia di dalam hati mereka nanti di hadis berikutnya ada diterangkan gitu. Sesungguhnya ketika dia bertemu dengan kita, aku beriman. Tapi ketika dia pisah dengan kita, dia gigit jari itu. Gigit jari menyesali apa yang dikatakan. Kita lanjut ya.
Nah ini begitu berikutnya adalah surat Al-Imran juga ayat 3 ya, ayat 119 maaf, suratnya 3 ayatnya 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Antum ulai tuhibbunakum wala yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau adu alaikum wal anamila minal goiti kul mutu bim goitikum innallaha alimum bidati sudur. Begitulah kamu menyukai mereka, ya. Kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu. Dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata, kami beriman, gitu. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur nih, benci kepada kamu. Ini ya, ini yang berkata firman Allah ya, yang mengatakan firman Allah, dan itu pasti benar. Katakanlah kepada mereka, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu isi hati. Surat Al-Imran ayat 3 ayat 119. Jadi kita sudah dari 3 ayat itu semuanya ada kata larangan ya. Surat Muntahamah ayat 1, kemudian surat Al-Imran ayat 118, kemudian yang ayat 119. Nah, kalau kita para ulama itu memutuskan perkara selalu didasari dengan firman Allah dan hadis-hadis yang sahih ya. Nah, ini kita kembali sekarang tadi sudah tentang mana ayat-ayat yang melarang kita berteman baik dengan orang dari bukan kalanganmu. Nah, sekarang ditunjang oleh hadisnya. At-Tabrani telah meriwayatkan dengan isnad yang baik dari Ali radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, salasun hunna hakun la yaj'alullahu man lahu sahmun fil fil islami kam la sahma lahu wala yatawallallaha abdun wa yuwallihi ghairuhu wala yakhibur rasulu qauman illa husira ma'ahum. Ada 3 perkara yang hak, perkara yang benar ya, yaitu Allah tidak akan menjadikan orang yang mempunyai andil dalam Islam seperti orang yang tidak mempunyai andil apapun. Yang pertama. Yang kedua, dan tidaklah seorang hamba menjadikan Allah sebagai kekasihnya, lalu dia menjadikan yang lain sebagai kekasihnya. Yang ketiga, serta tidak seorang yang mencintai sesuatu kaum kecuali ia akan dikumpulkan bersama mereka. Ini penjelasannya nih. Dalam hadis ini terhadap larangan yang tegas untuk mencintai pelaku kejahatan karena khawatir akan dikumpulkan bersama mereka. Tadi sudah 3 firman Allah, 1 hadis. Kesemuanya itu melarang ya, melarang ya. Kemudian hadis berikutnya, At-Tirmidzi telah mengeluarkan hadis. Beliau berkomentar, hadis ini hasan. Dan Mu'adz bin Anas Al-Jawhari bahwa Rasulullah bersabda, man a'tallahu wa mana'al lillahi wa ahabba lillahi wa abghadal lillahi wa angkaha lillahi faqad istakmal
istakmala imanahu. Barang siapa memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, mencintai karena Allah, dan menikah karena Allah, berarti ia sempurna imannya. Jadi segala sesuatu perbuatan yang secara syar'i, maka semata-mata karena Allah. Kalau kita bisa berbuat seperti itu, maka sempurna imannya. Gitu. Ya, berikutnya dari Imam Muslim juga telah meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, ini putusan ya, ada di penggal sedikit ya. Wa idza abghadallahu abdan da'a Jibril fayaqulu inni abghudu fulanan fa abghuduhu qala fayyubghuduhu Jibril summa yunati fi ahli samai innallaha yabghudu fulanan fa abghuduhu qala fayyabghuduhu wa yabghudunahu summa tud'u lahul ba'da'u fial arti ya. Ini diputus ya hadisnya, ini ada ujungnya dan ada pangkalnya yang tidak ditampilkan. Nah, artinya apabila Allah membenci seseorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril dan berfirman. Ini pernah dibaca di waktu sholat subuh ya. Sesungguhnya aku membenci si fulan, maka bencilah ia. Kemudian Rasulullah bersabda, kemudian Jibril pun membencinya dan menyeru kepada penghuni langit. Sesungguhnya Allah telah membenci si fulan, maka bencilah dia. Rasulullah SAW bersabda, kemudian mereka membencinya dan setelah itu kebencian baginya akan diletakkan di bumi. Ya, tadi ya konsekuensinya ketika apa yang dilarang oleh Allah kemudian kita laksanakan, konsekuensinya seperti itu. Allah kalau membenci seseorang disampaikan kepada Jibril ya, kemudian sampai ke bumi ya ini. Kemudian disusul lagi sabda Rasulullah yang berbunyi summa tud'u lahul ba'da'u fil ard. Dan setelah itu kebencian baginya akan diletakkan di bumi. Adalah kalimat yang bermakna tuntutan atau perintah itu. Hal ini bisa diketahui dengan adanya dolalah al-iqtido, karena terdapat orang yang mencintai orang kafir, munafik, dan fasik yang terang-terangan melaksanakan maksiat. Ia tidak membenci mereka, maka kebenaran perkara yang diberitakan dalam hadis itu mengharuskan bahwa yang dimaksud dengan berita adalah tuntutan. Jadi dalam hadis tersebut Rasulullah SAW seolah-olah bersabda, wahai para penghuni bumi, bencilah orang yang dibenci Allah. Dengan demikian hadis ini menunjukkan wajibnya membenci orang yang dibenci oleh Allah. Ini tidak benci dalam artian membabi buta ya. Jadi benci ya dengan alasan. Tapi kalau misalnya ada seorang kafir jatuh di jalan, naik motor, kita lewat, ditolong nggak? Ditolong ya. Ini kaitannya dengan hubungan sesama ya. Nah, tapi ketika dia ranahnya kita kan bisa mendeteksi dengan kita berlindung kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis itu yang memberikan pembakalan kita apa yang seharusnya dibenci itu yang mana, yang seperti apa. Tadi sudah dijelaskan seperti itu, yaitu orang yang kafir, orang munafik, orang fasik. Ini sudah dijelaskan siapa orang kafir itu, kemudian siapa orang yang munafik itu, siapa orang yang fasik. Di surat Al-Baqarah ya, ketika Ustaz Khairul Anam menjelaskan ya bahwa harus dibagi tiga, orang beriman, orang kafir, orang munafik, orang fasik, itu enggak ya gitu.
Nah, kemudian tadi kita ulangi ya, bencilah orang yang dibenci Allah. Dengan demikian, hadis ini menunjukkan wajibnya membenci orang yang dibenci Allah, gitu loh. Tadi di awal surat Muntahamah ayat 1 kan, janganlah kamu mengambil teman setia musuhku dan musuhmu. Coba aja nanti kejadian kalau amati, tapi kalau amati ya. Dulu di tempat kami bekerja itu GM-nya seorang non-Muslim. Nah, kita punya agenda tiap Selasa sore itu ada pengajiannya. Habis sholat duhur di masjid itu, kemudian kita melaksanakan tausiah dari teman-teman atau kita ngundang ustadz. Itu tiap Selasa itu diadakan rapat itu, yang jamnya bareng. Kalau dengan tidak merasakan itu, ya kita ya ora apa-apa. Tapi nek mbok rasa-rasake, itulah yang namanya bahwa dia selalu membuat ini ya, bahwa dia tidak henti-hentinya membuat kita lena. Itu membuat kita tidak terasa. Ya, nanti coba amati. Maka ketika kita misalnya jenengan punya kedudukan atau apa, maka yang diutamakan podo-podo pintere, podo-podo bijine 100 tese, nek sing muslim ya jenengan pilih sing muslim, gitu ya. Itu. Nah, termasuk dalam perbuatan membenci, orang yang dibenci oleh Allah adalah membenci orang yang suka mendebat perintah Allah. Mendebat tahu ya. Jadi misalnya gampangannya ngomong tentang tadi ya. Misalnya sudah jelas-jelas bahwa kita dilarang membuat teman setia kepada bukan golonganmu. Kemudian dilaksanakan. Dia berdalih. Ini termasuk yang di sini, gitu ya. Termasuk mendebat perintah Allah itu termasuk. Nah, sebagaimana terdapat dalam hadis muttafaq alaih dari Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Inna abghadar rijali illallahi alatul kisam. Sesungguhnya orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang suka menentang atau mendebat perintah Allah. Ini jelas ya. Jelas. Jadi misalnya ada ayat ini, itu kan maknanya ini. Jadi orang-orang yang tidak ahli dalam menafsirkan itu, dia membuat direkayasa ayat itu. Itu termasuk mendebat. Ya, itu. Adapun kewajiban membenci orang yang membenci kaum Ansor, ini dicontohkan ya. Terdapat dalam hadis muttafaq alaih dari Barok, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Jangan tepang kali kaum Ansor ya. Kaum Ansor itu adalah penduduk Mekah yang ketika itu Rasul hijrah dan sahabatnya dia menolong gitu. Kaum Ansor dari hartanya, kemudian istri-istrinya juga ditawarkan. Tetapi apa? Orang teman-teman ada kaum Muhajirin tidak seketika terus menerima kan gitu. Ya. Tapi keluhuran orang Ansor itu yaitu menolong. Nah, ini tentang jangan membenci kaum Ansor ya. Al-Ansaru la yuhibbuhum illa mu'minun wala yabghuduhum illa munafiqun. Faman akhabbuhum akhabbahullahu wa man abghaduhum abghaduhullah. Nah, tidak mencintai kamu Ansor kecuali orang yang beriman, dan tidak ada yang membenci mereka kecuali orang munafik. Kalau orang yang beriman pasti dia mencintai kaum Ansor. Dan tidak ada yang membenci mereka kecuali orang yang munafik. Maka barang siapa yang mencintai mereka,
ia pasti dicintai Allah. Dan barang siapa membenci mereka, pasti dibenci Allah. Jadi dari sekian uraian itu, kita sedikit bisa menabung bahwa dari depan di uraian itu, janganlah kamu mencintai yang dibenci Allah. Tapi kalau Allah membenci apa yang dibenci Allah, ya kita ngikuti gitu. Diwajibkan pula membenci orang yang mengatakan hak atau kebenaran tetapi tidak melampaui tenggorokannya. Dia tidak masuk ke hati. Dasarnya adalah hadis riwayat Muslim dari Ali radhiyallahu an, beliau bersabda, berkata, nah, jadi orang yang mengatakan itu tidak sampai ke hati gitu, maknanya lalamisan gitu ya. Lalamisan, nyeneng yang diajak bicara, tidak sampai ke hati gitu ya. Jadi bohong gitu. Nih. Zaman sekarang banyak ya yang bohong seperti itu demi menyenangkan saja, tapi tidak sampai ke hati. Nah ini, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasofa nasan ini la uhrifu sifatuhum fi haula'i yaqulunal haqqo bil sinatihim la yajuju hada minhum wa asyara ila khalqihi min abghudi khalqillahi ilaihi. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyebutkan kriteria orang-orang tertentu. Aku mengetahui sifat mereka. Pada orang-orang itu, mereka mengatakan hak dengan lisan. Mereka mengatakan hak dengan lisan mereka, tapi tidak melampaui ini kemudian Rasulullah menunjukkan ini ya dari mereka. Kemudian Rasulullah SAW menunjuk tenggorokannya, maka mereka termasuk makhluk Allah yang paling dibenci. Ngapusi berarti ya itu. Nah kemudian sabda Rasulullah la yujawwizu, maksudnya adalah la yutada, artinya tidak melampaui. Tadi hanya lalamisan saja ngomongnya, tidak sampai di hati. Berikutnya juga wajib membenci orang yang berbicara dengan hal-hal yang tidak menyenangkan pendengarannya dan berbuat keji, sebagaimana terdapat dalam hadis Abu Darda riwayat At-Tirmidzi, ia berkata, hadis ini hasan sahih. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, wa innallaha la yabghudul fahisha badi'a. Sesungguhnya Allah membenci orang yang berbicara dengan hal-hal yang tidak menyenangkan pendengarannya dan berbuat keji. Jadi ketika kita berhati-hati ya, ketika kita berbicara kepada lawan bicara kita, jangan berkata-kata yang dengan hal-hal yang tidak menyenangkan gitu. Jadi kalau kita berbicara dengan siapapun dengan hal yang tidak menyenangkan, itu menyakiti hati termasuknya ya. Kemudian terdapat banyak atsar tentang kebencian para sahabat kepada kaum kafir. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Salamah bin Alwa. Ia berkata, falammas tolahna nahnu wa ahlu Makkata wa khatalato ba'duna bibadin ini salah nulisnya, sajaratan fakasah tasawukaha fad atau khatu fi asliha faqala fa'atani. Ada lanjutnya,
fa'atani arba'atun minal musyrikina kin ahlihi makata waja'alu yang qauna fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'abghaduhum fatakhawwaltu ila syajaratin ukhra. Ketika kami berdamai dengan penduduk Makkah, sebagian kami bercampur dengan sebagian mereka. Aku mendatangi suatu pohon, kemudian aku menyingkirkan durinya dan aku merebahkan diriku di akarnya. Kemudian datang padaku 4 orang kaum musyrik Makkah. Mereka mulai membicarakan Rasulullah. Maka aku pun membenci mereka hingga aku pindah ke pohon yang lain. Jadi membicarakan Rasulullah konotasinya ngerasani ya, ngerasani apa-apa yang dia tidak suka kepada Rasulullah. Maka kalau kita mendengar seperti itu, kita pergi. Itu wujud kita bahwa kita tidak sepakat dengan orang-orang musyrik. Gitu, perbuatan orang musyrik. Hadis Jabir bin Abdillah diriwayatkan Ahmad bahwa Abdullah bin Rawahah ia berkata kepada Yahudi Khaybar, ya ma'syarul Yahudi antum abghadul khalqi ilayya fala fa'altum anbiya Allahi azza wa jalla wa kadzabtum 'ala Allahi wa laisa yahmiluni ba'di iyakum ala anna akhifa alaikum. Oh ya, ini yang saya tulis ini dari kitab ini aslinya. Ini sudah terjemahan dari kitab yang aslinya min muqawwatil nafsiyatil islamiyati. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan pilar-pilar pengokoh nafsiyah Islamiyah. Jadi pilar-pilar pengokoh bagi diri sendiri secara Islam. Itu. Wahai kaum Yahudi, kalian adalah makhluk Allah yang paling aku benci. Kalian telah membunuh para nabi dan telah mendustakan Allah. Tetapi kebencianku kepada kalian tidak akan mendorongku untuk berlaku semenang-menang pada kalian. Ini lebih baiknya orang muslim seperti itu, ya. Itu. Jadi kita bisa memisahkan antara yang harus dibenci, yang harus kita benci tapi tidak membalasnya matikel-tikel gitu ya. Terdapat pula riwayat yang menjelaskan kebencian terhadap orang muslim yang menambahkan keburukan atau secara terang-terangan. Imam Ahmad, Abdul Razak dan Abu Ya'la telah mengeluarkan hadis dengan isnad hasan. Juga Al-Hakim dalam Al-Mustadrak ia berkata hadis ini sahih sesuai dengan syarat Muslim. Dari Abu Faras ia berkata Umar bin Khattab pernah berkhutbah dan berkata, man adhara minkum saron donanna bihi saron wa abghadnahu alaihi. Barang siapa di antara kalian menampakkan suatu keburukan, maka kami pun akan mengiranya berperilaku buruk dan kami akan membencinya karena kejahatan itu. Nah, ini kesimpulannya ya. Dengan demikian cinta karena Allah dan benci karena Allah termasuk sifat seseorang muslim yang paling besar, yang mereka itu mengharap keridhaan Allah, rahmatnya dan surganya. Maksudnya apa? Ketika kita benci atau mencintai seseorang atas dasar perintah Allah dan atas dasar firman Allah dan sunnah Rasul, maka kita sudah melaksanakan yang dinamakan menghindari larangannya, melaksanakan apa yang diperintah. Maka kita menjadi orang yang takwa. Kemudian kita berharap surganya Allah itu. Ini jam berapa ini?
Sudah Isra ya? Belum? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Yang dulu misalnya yang membenci, yang apa? Sampun jelas gitu. Jadi sesungguhnya orang-orang yang bukan dari golongan kita itu selalu ngelimpe itu. Tapi secara halus dia. Ya kita saja yang kadang-kadang terlena. Maka perlunya kita mengetahui seperti apa sih yang harus dibenci, seperti apa yang kita tidak boleh membalas berlebihan. Tadi disebutkan ada orang yang berkata lelamisan hanya sampai di tenggorokan, janji hanya sampai di sebelum tenggorokan gitu. Monggo kalau ada yang mau ditanya yang seputar benci dan cinta pada Allah. Lainnya saya belum bisa menjawab gitu. Gimana Ustaz? Ya Pak, berkaitan dengan mencintai atau teman orang yang dua keimanan kita, terutama yang berkaitan dengan akhirat, itu kan biasanya kita di negeri atau di desa pasti ada teman beragama Muslim lah gitu. Nah dalam hal ini ada mic nggak? Ada mic nggak pasti terdengar ini. Bisa bantu? Ini Pak Bambang, sini aja ada Bapak. Tidak apa-apa, supaya apa diskusi kita hidup ya. Jadi Pak, ini berkaitan dengan menyintai atau membenci karena Allah. Iya. Berkaitan dengan pekerjaan yang diterangkan oleh Pak Tri, berkaitan dengan pekerjaan kita ya, profesor kita. Dan pasti, apakah itu pegawai negeri atau swasta, pasti ada seorang di dalam unit kerjanya itu yang non muslim, katakan itu. Batasan seperti apa yang dikatakan bahwa itu mencintai atau membenci dalam hal pekerjaan? Oh ya, ya yang mencintai ya, kemarin ketika kita misalnya ada yang mencintai sesama muslim itu ada paling tidak 6 perkara ya. Jadi kalau kita bertemu dengan sesama muslim kita beri salam. Kemudian kalau ada muslim sakit kita wajib menjenguk. Kalau kita mendapat undangan kita harus datang. Kemudian kalau ada yang bersin misalnya, hak sih gitu. Kemudian yang bersin itu berkata alhamdulillah. Yang lain mengatakan apa? Yarhakumullah. Ada 6 ya. Itu artinya di sedang dulu itu seperti gini. Dan ketika misalnya dan senang kepada sama muslim itu harus dilafatkan. Ada hadisnya loh Pak. Ya. Jadi misalnya aku suka dengan Pak Bambang gitu ya, gampangannya atau Pak Dwi. Ya ngomong, Pak Dwi, aku mencintaimu karena Allah. Loh, tentunya aku mencintai Pak Dwi tidak semata-mata waton cinta, tidak. Mungkin Pak Budi memenuhi kriteria apa tuntutan seorang muslim, sedekahnya, kemudian sholatnya, jamaahnya, terus ya segala sesuatu yang tuntutan sebagai orang yang muslim bertakwa itu terpenuhi. Maka saya mengatakan, karena ketika siapa ya, ada sahabat Rasulullah itu mengatakan, ya Rasul, aku pecinta sama si Fulan. Lah sudah mbok omongke belum? Sudah kamu sampaikan belum? Ternyata Rasulullah menyuruh. Nah, ketika saya melafatkan itu kepada Pak Dwi menjawab, aku juga mencintaimu karena Allah. Dua-duanya masuk surga. Gitu ya. Yang pernah saya sampaikan itu. Nah, kemudian kalau benci, tadi saya kurang jelas pertanyaan Pak Bambang. Mungkin kira-kira gini. Pokoknya membenci Allah, astagfirullahaladzim. Membenci orang itu, orang yang dibenci ada kriterianya siapa? Orang kafir, orang munafik, orang fasik. Karena dia selalu membuat kejahatan itu. Nah, bencinya seperti apa? Guidance-nya seperti tadi yang disebutkan, karena dia sesungguhnya dia akan
di balik yang mereka perbuat itu ada maksud tersembunyi. Jadi dijelaskan bahwa membenci kepada orang-orang yang disebutkan Allah itu karena takut kita rahasia atau apa-apa yang diajarkan Nabi dibocorkan ke mereka untuk kepentingan mereka. Nah, sepanjang misalnya tadi ya saya contohkan, misalnya kita sedang berjalan gitu, ada orang kafir jatuh, kita nggak ngerti ya orang kafir itu apa tidak gitu. Apa main nulung dada ditakoni, "Kowe kafir pura?" Kan enggak. Nah, itu adalah perilaku orang muslim. Ketika itu kita menolong sesama itu amaliyah. Itu. Gitu kira-kira Pak Bambang mungkin dalam hal ini kalau dalam hal ada teman kita yang sakit seperti Abu Minanas apa salah? Oh ya, yang kalau hubungan secara manusia sepanjang kita yang urusannya masih dalam amal ya, amal perbuatan dunia yang tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang dilarang Allah, boleh-boleh saja. Misalnya ketika ya tadi saya contohkan itu, kemudian misalnya tetangga kita ada orang kafir, kemudian dia membangun rumah, kemudian mosok kita ke blok jalannya, ya tidak, kita beri akses mereka yang seperti itu. Jadi tidak perbuatan kita atas perbuatan dengan mereka tidak menjadikan kita menjadi terdegradasi keimanan kita, intinya gitu. Kalau sepanjang hanya tolong menolong dan tidak mempengaruhi keimanan kita, nggak masalah. Itu mungkin itu ya Pak Bambang, nanti saya carikan contoh lain kalau yang lain ada mau ditanya. Ya ini memang harus ini bahasan ini yang apa? Yang cinta dan benci sama Rasul sampai berapa tadi 100 slide lebih, ini lama nanti. Maka saya bagi 2 sesi. Ini bagus, buku ini bagus ya. Saya rekomendasikan untuk jenengan baca atau beli. Ini dari yang pertama kali bagaimana kita kembali ke syariat Islam itu. Jadi ketika turun ayat tadinya komer itu belum dilarang, kemudian turun, seketika itu para sahabat langsung ketika langsung dimuntahkan gitu. Tuh, contohnya seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, apa yang kami sampaikan itu semata-mata kami membaca dari kitab Minal Muqawwimatil Islami Nafsi Islamiyati. Jadi kitab yang isinya memperkokoh keimanan kita sebagai seorang Islam. Itu nggih. Nah, ini menggait itu, bukunya simpel, banyak isinya, manfaat bagus. Kalau ada kesalahan itu datang dari kami, dan apabila kebenaran itu adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.